Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Dani Ilham Alfa Hakim, Nikada Iyu Purnaningsi, Aura Syafa Aprilia, Wildan Del Yuzar Fauzan akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul optimalisasi harga ponsel yang berdasarkan spesifikasi dengan menggunakan algoritma genetika. Adapun studi kasus dalam tugas besar kami yaitu sebuah perusahaan manufaktur smartphone yang ingin mengetahui spesifikasi prioritas smartphone mereka yang akan mendatang, tetapi budget yang mereka punya tidak bisa mengalokasikan semua komponen yang dibutuhkannya. Bagaimana streamer tersebut dapat memilih komponen yang bisa dibeli semaksimal mungkin dengan budget fitur yang akan mendapatkan prioritas sekitar kurang dari sama dengan 4 juta rupiah. Dan knapsack problem. Knapsack merupakan masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Knapsack adalah tempat yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan dan memuat suatu benda. Tujuan dari masalah knapsack adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari pemilihan barang tanpa melebihi kapasitas media penyimpanan. Adapun komponen-komponen dalam studi kasus kita, yang pertama desain, biayanya 300.000, nilai prioritasnya 30, SoC 1.500.000, nilai prioritasnya 100, baterai biayanya 350.000, nilai prioritasnya 20, konektivitas biayanya 600.000, nilai prioritasnya 40, penyimpanan biayanya 400, nilai prioritasnya 90, komponen kamera biayanya 700.000, nilai prioritasnya 60, layar biayanya 1 juta, nilai prioritasnya 70, speaker 500.000 rupiah, nilai prioritasnya 80, perangkat lunak harganya 550, nilai prioritasnya adalah 50. Selanjutnya ada sistem desain. Berdasarkan sistem desain pemilihan smartphone ini, kami menggunakan basis dari website yaitu Google Colab. Dengan menggunakan bahasa Python, kita membuat codingan programnya secara langsung dan juga bisa langsung kita itu juga. Berdasarkan alur dari program ini akan meminta kita untuk menginputkan maksimal budget yang kita miliki, maksimal generasi, nilai crossover, dan nilai mutasi. Setelah itu, sistem akan melakukan perhitungan menggunakan algoritma genetik. Pada tahap awal akan dilakukan inisialisasi populasi yang terdiri dari beberapa kromosom. Tidak ada jumlah pasti dalam inisialisasi kromosom. Akan tetapi, semakin banyak kromosom akan menambah lebih banyak variasi solusi, sehingga menaikkan peluang mendapatkan solusi yang lebih optimal. Penentuan panjang kromosom biasanya disesuaikan dalam suatu kasus tertentu, misalnya dalam kasus knapsack problem. Inisialisasi populasi akan secara 1 sama dengan ambil, 0 sama dengan tidak ambil. Adapun seleksi. Seleksi merupakan proses untuk menentukan individu-individu yang akan dipilih untuk dilakukan crossover. Caranya adalah membangkitkan bilangan acak R dari 0 sampai 1 sebanyak jumlah populasi kromosom. Nilai acak tersebut akan dihitung berdasarkan nilai kumulatif fitness. Tabel ini merupakan fitness relatif dan kumulatif. R1 sama dengan 0,35, R2 0,30, R3 0,55, R4 0,40, R5 sama dengan K5. Selanjutnya fitness. Total fitness K1 sama dengan 330, K2 270, K3 360, K4 220, K5 320, K6 270. Total nilai fitness adalah 1770. Selanjutnya yaitu crossover. Crossover adalah metode yang menggunakan one cut point, yaitu memilih secara acak satu posisi dalam kromosom induknya, kemudian saling menukar gen-gennya. Kromosom yang dijadikan induk dipilih secara acak, dan jumlah kromosomnya mengalami crossover dipengaruhi oleh parameter PC. Jika pindah silang tidak dilakukan, maka nilai dari induk akan diturunkan kepada keturunannya. Diketahui nilai PC sebagai berikut, yaitu 70% atau 0,7, sedangkan nilai acaknya yaitu R1 0,91, R2 0,23, dan R3-nya 0,88. Dari sini maka didapatkan nilai crossover-nya. Mutasi merupakan tahap perubahan nilai gen-gen dari sebuah kromosom.
Mutasi diterapkan dengan probabilitas yang sangat kecil. Proses mutasi dikatakan berhasil apabila menghasilkan nilai fitness yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, proses mutasi mengoptimalkan nilai gen yang ada. Nilai PM di sini diketahui 15% atau 0,15, sedangkan nilai acak mutasinya M1 0,10, M2 0,80, M3 0,05, M4 0,01, M5 0,20, M6 0,12. Dengan N sama dengan 2 dan dimulai dari kanan kromosom seperti pada tabel berikut merupakan hasil sebelum dilakukan mutasi. Langkah terakhir yaitu kita lakukan elitism dengan menyalin kromosom terbaik yang telah disimpan pada tahap evaluasi yang sebelumnya untuk menggantikan kromosom yang memiliki nilai fitness paling rendah di dalam populasi yang baru. Maka K6 terjadi elitism dikarenakan nilai fitnessnya paling rendah dan diganti dengan kromosom nilai terbaik pada generasi parent-nya. Kromosom terbaik generasi sebelumnya adalah K1 dengan nilai fitness besar berikut. Bisa dilihat pada tabel. Dari sini kita telah mendapatkan kromosom baru. Yang harus kita lakukan adalah mengimport library. Di sini adalah beberapa library yang harus diimport. Tahap pertama adalah tahap inisiasi populasi. Ini adalah fungsinya untuk inisiasi populasi dan input beberapa komponen. Setelah itu tahap perhitungan nilai fitness. Inilah fungsinya. Setelah tahap ini selesai, langsung ke tahap seleksi. Seperti ini fungsinya. Setelah tahap seleksi, maka dilanjutkan ke tahap crossover. Fungsinya seperti ini. Lalu ke tahap mutasi. Setelah itu ke tahap optimasi dengan fungsi yang seperti ini. Ini adalah contoh testing yang kami lakukan dengan 9 item komponen 1, 9, 2, 6, 3, 7, 8, 4, dan 5 dengan nilai prioritas masing-masing 30, 100, 20, 40, 90, 60, 70, 80, serta 50. Jumlah kromosom yang kami inginkan adalah 20 dengan jumlah populasi adalah 20,9. Jumlah maksimal generasi yang kami inginkan adalah 20, serta jumlah maksimal adalah 20. Jumlah harga. Terus nilai crossover rate yang kami inginkan adalah 0,7 dan mutasi rate-nya 0,15. Beginilah hasil inisiasi populasi. Setelah itu, ini adalah hasil fitness pertama. Dan ini adalah hasil generasi akhir. Fitness generasi akhir, serta parameter yang dioptimalkan untuk input yang diberikan. Dan barang yang akan keluar adalah barang 1, 3, 5, 7, dan 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan kesimpulan. Pertama, analisis. Analisis yang kami dapatkan dari tugas besar AI ini. Yang pertama ada uji coba meminta maksimal generasi sebanyak 20 dan akan menampilkan inisialisasi populasi dan mendapatkan fitness pertama lalu menghitungnya. Kemudian didapatkan juga fitness dari generasi akhir dan didapatkan parameter yang dioptimalisasi untuk input dan pada akhirnya didapatkan komponen spesifikasi prioritas dan budget yang tidak lebih dari 2 juta. Komponen spesifikasi yang dapat kita pilih adalah nomor 1, 3, 5, 7, dan 8. Berupa desain penyimpanan perangkat lunak, kamera, dan layar. Kemudian ada kesimpulan yang kami ambil dari tugas besar ini adalah optimalisasi harga ponsel berdasarkan spesifikasi menggunakan algoritma kinetika dan diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan pilihan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pasar. Dalam penelitian ini menggunakan data dummy untuk melakukan pengujian.
Oleh karena itu, penulis menyarankan agar menggunakan data yang lebih akurat dan pihak developer agar dapat membuat ponsel yang sesuai dengan keinginan pasar. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.